Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Para santri atau mahasantri, biasanya dipanggil mahasantri, ya, ma'had atau pondok pesantren atau rumah tahfidz. Rumah tahfidz Darul Falah yang saya muliakan, yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berbahagia sekali siang hari ini bisa berjumpa dengan antum-antum semua, orang-orang yang memiliki masa depan cerah. Ya, orang-orang yang memiliki masa depan cerah itu siapa? Orang yang hidupnya tidak jauh dari Al-Quran. Ya, tidak jauh dari Al-Quran, maka pasti masa depannya cerah. Mungkin saya awali dari perkenalan Ustaz, belum pada kenal ya. Yang ini ada berapa angkatan? Sama. Angkatan ya? Berarti ada yang pernah bertemu saya sebelumnya. Oh ya, ada yang kelas bahasa Arab, ada yang kelas, yang kelas bahasa Arab tadi baru 3. Ada berapa? Oh, 4. 5. Siapa lagi? 6 lagi bahasa Arab. 7, 8. Wah, Masya Allah. Idzan atakallam al-Arabiyyah. Aina tufadilun bil Arabiyyah wala bil Indonesia? Wow. Bil Jawa wa kaifa bi man ya'ti min Sulawesi wa ya'ti min Makassar. Ya, perkenalan dulu secara singkat saja. Nama saya Hanif. Khalas. La tantazir ba'dahu. Ya, Hanif saja. Asli dari Magelang. Ada dari Magelang? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian biasanya setelah nama, kemudian alamat, apa lagi? Umur saya kelahiran tahun 1989. Hitung sendiri umurnya berapa. Kemudian apalagi? Statusnya menikah. Menikah, istri 1, kemudian anak baru 5. Masih ada lagi ya, mudah-mudahan ya. Terus ada lagi, apa lagi? Background pendidikan. 95, 96 saya lulus TK. Kemudian 96 sampai 2002 lulus MI. Madrasah Idriyah. Setingkat sekolah dasar. Kemudian 2002 sampai 2005 saya menyelesaikan di SMP Muhammadiyah. Kemudian 2006 sampai 2009 menyelesaikan di pesantren modern, di salah satu pesantren modern di Jawa Timur. Kemudian 2010 pengabdian. Kemudian lanjut 2010 sampai 2012 di Ma'had Ali Tahfidzul Quran Baitul Hikmah Sukoharjo. Pernah dengar nama ini? Pernah dengar ya? Kemudian 2012, 2013 menyelesaikan di Markas Al-Halaqah di kotanya Fir'aun. Apa itu? Ya, di Kairo waktu itu. Kemudian sudah ya. Ini masih proses ya proses menjalani hidup saja lah, mencari takdir saja ya, gitu. Terus apa lagi? Sebelum saya masuk ke materi, sudah cukup ya? Ya, insya Allah lain waktu bisa lebih
dalam lagi untuk ta'aruf. Baik, para ikhwah semua, ini yang dari luar Jawa, coba ada berapa? Luar Pulau Jawa. Banyak ya? Antum mana? Palembang, antum? Padang, antum? Maluku, Malukunya mana? Maluku Tenggara, antum? Sulawesi tadi ya. Terus saya balik mana lagi? Antum mana? Aceh, antum? Lombok, antum? Lampung, antum? Aceh. Aceh, Masya Allah. Terus mana? Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Barat. Banyak ya yang luar Jawa ya. Apakah ini pertama kali antum datang ke Jawa? Ada yang pertama kali Jawa ini ya? Terus yang Jawa Timur? Mana? Malang. Terus? Mojokerto, Gresik, Semen ya. Terus? Ada lagi? Ya. Terus yang Jawa Barat? Mana? Subang, Bekasi, Jakarta. Sudah habis ya? Yang Jawa Tengah? Antum mana? Kudus. Solonya mana? Solonya UMS. Klaten. Nah ini mana ini? Sukoharjo. Antum mana? Hah? Oh, bukan Jawa Tengah ya? Ya. Baik. Para ikhwah sekalian, saya akan menyampaikan tentang bagaimana adab bermasyarakat, hidup bermasyarakat. Ya, tentu masyarakat luar Jawa, masyarakat Jawa berbeda-beda. Jawa Barat dan Jawa Tengah beda. Jawa Tengah dan Jawa Timur beda. Sama-sama Jawa Tengah, beda kabupaten pun tradisinya juga beda. Ya. Nah, sekarang kita hidup di mana? Kita hidup di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Klaten. Klaten ini masuk di Solo Raya. Solo Raya itu ada Klaten, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ada Wonogiri, ada Sragen, ada Boyolali, ya. Nah, di 6 kota ini insya Allah masih memiliki kemiripan atau kesamaan dalam tradisi masyarakat, ya. Lebih kepada akhlak atau adab. Ya, saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Kalau diterjemahkan dengan terjemah terjemah mushaf Al-Qur'an yang biasanya kita baca, itu maknanya biasa. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau kita lihat dari sisi susunan bahasa Arab, wa innaka, ma mana inna? Fungsinya apa inna itu? Untuk taukid. Ma mana taukid? Penguatan bahwa sesungguhnya engkau benar-benar la'ala, lamnya lam taukid. Inna huruf taukid. Kemudian lamnya lam apa? Taukid. Ala, di atas. Khuluqin. Khuluq jamak dari akhlak. Kalau akhlak satu, kalau jamaknya apa? Khuluq. Berarti banyak. Azim. Apa azim? Mulia, besar, agung. Coba. Pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sanjungan langsung dari Allah dengan sanjungan yang sangat luar biasa dari zat yang menciptakannya, menyanjung kepribadian dan akhlak Nabi SAW. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti kedudukan akhlak itu sangat penting sekali, sangat besar sekali. Kemudian yang kedua,
orang yang paling dekat dengan seseorang tentu adalah orang yang paling dekat posisinya. Misalnya saya, ya saya. Orang yang paling tahu tentang saya kira-kira siapa? Istri saya. Karena orang yang paling dekat dengan saya. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW tentu adalah istrinya. Nah, salah satu istrinya menyampaikan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau menyampaikan, maka na ahadun ahsanu khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka na ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang akhlaknya tidak ada seorang pun yang melebihi kebaikan akhlaknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma da'ahu ahadun, tidaklah seseorang memanggil beliau min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, wala min ahli baitihi, dan juga dari kalangan keluarganya, illa qal, kecuali pasti beliau menjawab labbaik. Ya, ada apa? Jadi ketika dipanggil itu langsung respon. Dan responnya dengan seluruh anggota badannya. Dipanggil misalnya, antum siapa namanya? Wahyu. Wahyu. Labbaik. Nah, jadi semuanya langsung apa? Tidak. Wahyu. Apa? Enggak begitu. Ya. Apalagi zaman sekarang kita disibukkan dengan yang namanya HP. Ketika kita komunikasi dengan orang, kadang-kadang kita sambil nyambi. Tahu nyambi enggak? Nyambi itu barengan. Sambil begini. Iya. Oh ya. Atau kita bertamu ke rumah seseorang. Setelah kita masuk ke ruang tamu rumah tersebut, tuan rumahnya duduk, kita sebagai tamu main HP. Gimana kira-kira? Tuan rumahnya main HP juga. Nah, terus fungsinya bertamu apa? Ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, Nabi tidak begitu. Seorang yang sangat mulia ketika dipanggil selalu respon 100%. Saya pernah baca satu keterangan, jadi ada salah seorang tabi'in. Siapa tabi'in itu? Orang yang hidup sezaman dengan para sahabat, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nanya, tabi'in ini nanya kepada sahabat, wahai sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Salah seorang sahabat ini menjawab, Nabi itu ketika kami sedang berbicara dan berbincang-bincang dengan beliau, kami merasa bahwa sayalah orang yang paling diperhatikan oleh Nabi. Siapapun yang bicara dengan Nabi, dia akan merasakan bahwa dialah orang yang paling diperhatikan. Coba, padahal jumlah sahabat ada berapa? 114.000. Setiap orang bicara dengan beliau, dia akan merasa saya orang yang paling diperhatikan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, di antara bentuk akhlak kita adalah kita betul-betul komunikasi respon 100% dengan orang yang kita ajak berbicara atau orang yang berbicara kepada kita. Ya. Itu. Lidzalika anzalallahu azza wa jal. Hadis inilah yang kemudian menjelaskan asbabun nuzul, tentang turunnya ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Gini loh, Nabi itu orang besar, orang yang hebat, menjadi kepala negara, jadi pejabat tinggi, kok bisa respon dengan semua rakyatnya, ini kan bagus banget, ya. Beda dengan zaman sekarang, sebelum menjadi pejabat, wah mereka mudah ditemui, setelah menjadi pejabat menjadi apa? Sulit, ya kan? Sebelum menjadi pejabat, mereka semangat ngaji ayat kursi. Ya, setelah dapat kursi lupa ayatnya, ya kan? Itu baik. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan dari
satu hadis, yaitu ketika Nabi SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang bercerita adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ya, beliau cerita, lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Injafalan nasu ilaih, ya, orang-orang itu ingin segera melihat wajah beliau, karena zaman dulu belum ada WA, belum ada status WA, belum ada historia, belum ada. Mereka hanya dengar akan datang Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira waktu itu orang yang bisa melihat wajah Nabi itu siapa? Orang yang ada di sekitarnya saja. Yang di luar-luar kota belum pernah melihat, karena nggak ada yang bisa kirim foto, kirim WA, nggak bisa. Maka ketika Nabi sudah siap-siap hijrah, sudah berangkat, dan berangkatnya pun juga tidak ada yang tahu sampai mana. Beda zaman sekarang, OTW, udah berangkat, ya, Alfamart kita ada di sini, ya, nyetatusnya orang tahu. Lah sahabat yang hijrah bersama Nabi nggak ada yang nyetatus, sudah ada. Jadi nggak tahu. Lah orang-orang di Madinah tuh penasaran, ingin melihat kayak apa sih wajahnya seorang Nabi itu. Ya, kemudian faji'tu finnas li'anzura ilaih. Aku, kata Abdullah bin Salam, termasuk orang yang ikut datang untuk melihat seperti apa sih wajahnya Nabi itu. Ya. Falammastabantu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Begitu pertama kali saya melihat Nabi, melihat wajahnya, saya meyakini bahwa wajah ini bukan termasuk wajah seorang pendusta. Baru pertama kali ketemu loh, sudah bisa menyimpulkan ini bukan wajah seorang apa? Pendusta. Ya, kalau kita bisa hari ini, wah, nggak bisa. Kita baru ketemu di Facebook langsung, wah, bahasanya bagus, ya. Kemarin ada kejadian, ya, orang yang mengaku anaknya sedang sakit, kemudian ini segala macam, intinya silakan membeli barang saya, ini saya jual barang, ya, untuk pengobatan anak saya, kemudian lanjutkan ke WA, ya, kemudian pakai video call, menyampaikan anak saya sedang sakit, mau operasi, tolong dibeli barang saya, gitu. Ini langsung saya kirim barangnya, alamat penjenengan mana, kirim alamatnya. Yang mau beli itu niatnya menolong anaknya yang sedang sakit. Begitu ditransfer, barangnya tak kunjung tiba, nomor WA-nya sudah nggak bisa aktif, hubungi lagi. Ya, padahal dia menyampaikan dengan bahasa yang sangat menarik. Tapi waktu itu Nabi SAW, beliau orang pertama kali ketemu langsung menyimpulkan ini wajah seorang yang tidak mungkin dusta. Nah, yang pertama kali disampaikan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Kemudian wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silatur rahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari saat kebanyakan manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga. Jadi masuk surga itu ternyata dengan menjaga 4 amal ini. Pertama tebarkan salam. Kedua, at'imut ta'am, memberi makan. Ketiga, silul arham, nyambung silatur rahim. Keempat, shollu bil lail wan nasu niyam, salat malam di saat manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan penuh kedamaian. Coba cermati 4 amal ini. Pertama menebar salam. Kedua, memberi makan. Ketiga, menyambung silatur rahim. Keempat, salat malam. Masuk surga dengan penuh kedamaian. 4 amal ini amalan yang ada kaitannya dengan sesama manusia berapa?
Yang langsung kepada Allah berapa? Yang ada kaitannya dengan sesama manusia berapa? 3. Yang langsung kepada Allah hanya 1. Kok bisa begini? Coba lihat. Afsyus salam. Tebarkanlah. Adakah orang yang salam sendirian? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin. Orang salam itu mesti kepada orang lain. Kedua, at'imut ta'am, memberi makan. Ada orang memberi makan sendiri? Nggak mungkin. Memberi makan mesti ada kaitannya kepada orang lain. Yang ketiga, silul arham, menyambung silaturahim. Kepada siapa? Kepada orang. Nah, adapun yang terakhir, shallu bil-lail wan nasu niyam, salat malam di saat kebanyakan manusia tidur. Ternyata begini, bahwa orang itu ketika hubungannya kepada Allah itu kuat, pasti kepada sesama manusia juga baik. Pernah mendapati enggak orang itu dia muslim, kemudian juga ngaji, kemudian juga paham ilmu syar'i, tapi judesnya bukan main. Ya, pernah dapat kayak gitu. Ya. Jadi apa namanya? Dia ini cuek, ya kan? Kemudian tidak enggak, pokoknya menganggap bahwa orang yang tidak sama dengan golongannya itu laisa minna gitu loh. Ya, dia mau bergaul dengan orang-orang yang satu kelompok saja dengan dia. Nah, itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, dalam satu hadis juga Nabi menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Hafal hadis ini semuanya ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan dengan kebaikan. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Bagaimana penjelasan bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik? Di antaranya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan bahwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin adalah wa husnul khuluqi ma'an nas alla tahmilan nasa ala murati nafsik. Berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai dengan kehendakmu. Maksudnya apa? Antum sebagai tulabul ilmi dengan masyarakat yang ada tentu beda. Nek mereka kok harus sama dengan antum misalnya, ya enggak. Ya. Kemudian bal tahmilu nafsaka ala murati ma lam yukhalifu syar'a. Namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi dimanapun kita berada, menyesuaikan lingkungan itu selama kondisi yang ada di lingkungan itu tidak menyelisihi syariat. Sekarang saya tanya, salaman dengan yang lebih tua, kita cium tangan, itu menyelisih syariat atau enggak? Enggak kan? Enggak. Berarti kita ikuti bahwa di lingkungan kita salam kepada orang yang lebih tua, kita menunduk kemudian mencium tangannya, ini merupakan tradisi yang tidak menyelisih syariat. Contoh itu ya. Kemudian tradisi 5S. Tahu 5S enggak? 5S itu apa loh? Senyum. Kemudian salam. Kemudian salim. Kemudian sapa. Kemudian sopan dan santun. 6 ya. Tapi salam sama salim sama. Jadi 5S. Ini kira-kira 5S ini misalnya ada di tradisi di satu tempat, kira-kira 5S itu melanggar syariat apa tidak? Enggak. Maka dimanapun kita
berada, terutama di tempat yang menjunjung tinggi 5S ini, kita amalkan itu. Ya, senyum, ketemu orang itu jangan medeni itu menakutkan, enggak. Ya, cobalah pertama kali kita ketemu dengan dan senyum itu satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua bangsa. Iya enggak? Coba, misalnya antum orang Indonesia, kemudian ketemu dengan orang Pakistan, nggak bisa komunikasi. Yang orang Pakistan nggak bisa bahasa Indonesia, antum orang Indonesia nggak bisa bahasa Pakistan, dan dua-duanya nggak ngerti bahasa internasional, baik Arab ataupun Inggris. Tapi masing-masing gitu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham kan? Jadi senyum itu satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua bangsa. Dulu di kampung saya, di Magelang, karena saya tinggalnya di lereng Gunung Sumbing, ada ada teman saya mahasiswa di Lipia, Jakarta. Ketika mudik bulan Syawal, teman saya itu ngajak temennya ini orang Libya. Orang Libya tinggi. Orang kampung-kampung saya pendek-pendek. Ya. Nah, ketika sholat berjamaah di masjid, orang Libya ini juga ikut sholat berjamaah di masjid. Masyarakat sekitar nggak bisa komunikasi, kan? Mau orang Jawa, dia orang Libya. Dia nggak bisa Jawa, yang orang Jawa nggak bisa bahasa Libya. Akhirnya yang ada apa? Ya gitu. Ketika masyarakat setempat jamaah masjid menghendaki orang Libya itu jadi imam, nah gitu aja. Itu paham kan ya? Maksudnya apa? Suruh apa? Ngimami, gitu. Ya. Jadi senyum ini satu bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh bangsa. Maka berakhlak kepada manusia adalah bagaimana orang itu jangan harus sama dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan masyarakat, selama tradisi yang ada di masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang lain lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu artinya berakhlak yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Ya, selama bukan kemaksiatan. Makanya ini penting sekali kita mempelajari hal-hal seperti ini. Saya pernah mendapati seseorang gitu ya, dia ya kalau secara keilmuan mungkin termasuk ilmunya tinggi, kemudian kemampuan Qur'annya bagus, kemudian kemampuan bahasa Arabnya mungkin bagus, tapi di masyarakat itu dia tidak menerapkan 5S, padahal di masyarakat tersebut ya sangat menjunjung tinggi yang namanya 5S. Kira-kira gimana? Masyarakat menilai dia gimana? Apakah ketika kita di masyarakat yang terlihat adalah hafalannya? Enggak. Yang terlihat adalah kepintaran bahasa Arabnya? Enggak. Pertama kali kita berinteraksi dengan masyarakat, yang terlihat adalah akhlaknya dan adabnya. Nah, ini jadi penting sekali. Kemudian para santri semuanya, ini nanti info yang saya dapatkan, ada di antara antum yang mau bukan pindah, mau menjalani masa tugas di Solo. Iya. Ini semua atau sebagian saja? Sebagian yang mana? Yang bagian sana, bagian sana? Oh, campur. Mana yang nanti mau bertugas ke Solo yang mana? Coba dari pinggir dulu. Antum, namanya siapa? Ihsan dari Aceh. Antum? Zain dari Malang. Antum? Bahrun dari Bahrul.
Oh ya, Fahrul apa? Eh, Fahrul Ulum, Masya Allah, lautan ilmu ya, Fahrul Ulum. Dari mana? Bekasi. Terus siapa lagi? Antum? Faris. Faiz dari Faris dari Palembang. Palembang. Taib. Terus namanya siapa? Kana Yakunu. Oh, Kana saja atau Kana Yakunu? Kana. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Gibran. Ahmad Gibran Kana. Nah, asli mana? Aceh ya. Oh, Kana itu marga ya? Oh, bukan. Ahmad Gibran Kana. Masya Allah, Aceh ya. Terus siapa lagi? Yang nanti ke Solo? Antum siapa namanya? Isni. Dari Banten. Masya Allah. Terus siapa lagi? Oh, ini dulu. Hah? Namanya siapa? Soleh. Dari Mojokerto. Profan. Dari Subang. Hafizi. Dari Gresik. Terus Wahyu Hidayat dari Riau. Terus Hafiz dari Riau. Sudah. Iya. Fauzan dari Medan. Oh, Padang. Abdul Maluku. Ya. Berarti Masya Allah ya. Yang nanti akan apa sih? Enggak. Oh, ikut-ikut. Namanya siapa? Fadil dari Bogor. Masya Allah. Berarti ini yang nanti ikut ke Solo ternyata banyak yang dari luar Jawa. Iya. Dan juga bahkan yang orang Solo sendiri nggak ada ya. Yang orang Solo Raya nggak ada kan? Siapa? Oh, ikut juga. Ikut ke Solo. Masya Allah. Ya, Mas. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Sulardi. Ya. Ya, enggak pura-pura aja belum kenal ya. Tapi udah kenal, saya udah kenal. Ya. Jadi, ikhwah sekalian, ketika nanti antum ada di Solo, saya kasih tahu gambarannya. Kebetulan saya pernah meninjau lokasinya. Ya. Ini di tengah masyarakat. Masyarakatnya itu kanan kiri itu orang-orang kaya semua ya. Orang-orang kaya. Ya. Kemudian namun mereka ini orang yang loyal dengan masjid. Kaya tapi apa? Loyal. Maksudnya gini, bukan kaya judes itu bukan. Kaya tapi apa? Loyal. Sehingga ketika kita bisa menampakkan adab, akhlak dengan 5S misalnya yang baik, bisa jadi menjadi wasilah kebaikan. Betapa banyak kebaikan besar berawal dari pemicunya perkara yang kecil. Ya. Saya tuh pernah ini tahadus bin nikmah aja. Tahadus bin nikmah itu artinya menceritakan nikmat, ya. Saya itu biasa dikirimi untuk keluarga saya, untuk anak saya, dan dikirimi biasanya buah atau kirimi oleh-oleh atau apa oleh seorang dokter, ya, dokter spesialis THT. Ya sudah kenal memang, biasanya ngirim. Kalau beliau ngirim sesuatu ke rumah, saya foto, kemudian saya kirim balik ke beliau sambil mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum, terima kasih banyak kirimannya, bla bla bla, sambil mendoakan, ya, kirim. Nanti jawabannya, ya Ustadz, sama-sama, wa iyyakum wa jazakumullahu khairan katsiran, seperti itu. Setiap kali mendapatkan kiriman dari beliau, selalu saya foto, saya kirim ke WA-nya beliau. Dan tentu ngirimnya nggak tiap hari, ya mungkin yang 3 bulan, kadang ada oleh-oleh apa gitu. Nah, suatu hari di malam hari, saya sedang perjalanan dari Boyolali, malam, ya. Tiba-tiba istri saya kirim WA, itu isinya foto buah. Kata istri saya, Mas, ini ada kiriman buah dari beliau, yang dokter tadi, ya. Langsung saya kirim balik ke ibu dokter yang mengirimi buah ke rumah tadi. Saya menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum, dan seterusnya. Ya.
Memang biasanya seperti itu. Setelah selesai beliau menjawab, HP saya taruh, saya buka lagi, kok beliau masih mengetik? Sedang mengetik, ya kan? Kalau WA itu ya, sedang mengetik. Terus, ini ada apa nih kok masih ngetik? Beliau nanya, Ustadz, apakah punya paspor? Nanya ke saya. Alhamdulillah saya punya, Bu. Baru perpanjangan kemarin. Ngetik lagi. Ustadz, apakah pernah pergi umroh? Itu saya bilang, belum, Bu. Waktu saya di Mesir, sudah berusaha umroh, tapi Allah belum mengizinkan. Ngetik lagi. Oh iya, semoga Allah mudahkan Ustadz untuk berangkat umroh. Doakan ya, Tat, besok saya mau berangkat umroh bersama Bapak. Besok, maksudnya besok itu beberapa hari yang akan datang gitu. Saya bilang, iya Bu, semoga Allah mudahkan perjalanannya, semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah hingga pulang ke tanah air. Amin, amin, amin. Masih ngetik lagi. Wah, ada apa ini gitu. Dia ngomong ke saya, WA, Ustadz, besok Ustadz nemui Mas, nama seorangnya, Mas ini ya di kantor yayasan gitu. Ini nomornya. Oh ya, besok jam 9 saya ke kantor yayasan yang beliau tunjuk. Ya saya ke sana. Mas-mas yang saya temui itu menyampaikan ke saya, Ustadz, antum longgarnya kapan? Ada apa? Ini antum mau diberangkatkan umroh. Wah, saya langsung kaget kan. Ini yang paling cepat tanggal berapa? Saya bilang gitu. Yang paling cepat tanggal berapa? 28 Januari. Itu saya longgar saya. Itu saya longgar. Diberangkatkan. Berawal dari apa? Berawal dari hal-hal yang sepele. Mengucapkan terima kasih. Jadi ada dua kalimat yang jangan sampai kita berat untuk mengucapkan. Pertama, maaf. Kedua, terima kasih. Maaf. Yang kedua apa? Terima kasih. Saat kita butuh sesuatu, jangan lupa bilang maaf. Setelah kita selesai dari sesuatu, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Saya hanya mengamalkan itu. Jazakumullah, terima kasih. Gitu saja. Ringan. Ternyata menjadi efek yang sangat besar. Lah umroh itu kalau pakai travel yang berkelas berapa? 35 juta. Berawal dari maaf, terima kasih, dapat 35. Siapa tuh nanti antum yang di sana diumrohkan semua. Iya kan? Loh, siapa tahu. Berawal dari apa? Tidak meremehkan amal-amal yang kecil. Baik. Terus saya sambung lagi terakhir. 5 menit lagi. Pertama, saat nanti antum dan siapapun berada di tengah masyarakat, jangan lupa selalu menerapkan 5S. Apa 5S itu? Senyum dulu, jangan dulu. Kalau tiba-tiba salam, Waalaikum. Wah, begitu. Senyum dulu, ya. Senyum. Kemudian apa? Salam. Coba masing-masing mengeluarkan senyum terindahnya. Bisa enggak? Bisa ya? Sudah. Jadi antum tahu pegawai hotel? Mereka murah senyum enggak? Pegawai bank senyum enggak? Mereka untuk bekerja di bank, di hotel, ada sekolahnya. Untuk bisa senyum harus kursus dan bayar. Coba. Dan Islam mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi mau sedekah tiap hari senyum, senyum. Gitu ya. Nah, pertama 5S senyum. Yang kedua apa? Salam. Siapapun yang antum temui di komplek itu, salam. Ya, salam nih. Yang laki-laki. Jangan yang perempuan ya. Nanti ada anaknya tetangga, oh iya, pesan Ustadz salam. Mbak, assalamualaikum. Nggak bisa. Ya. Jadi yang lagi salam. Kemudian sapa. Sapa. Kalimat yang sangat singkat tapi berpengaruh dengan ucapan senyum dan kalimat monggo. Monggo Pak. Monggo Pak. Latihan cepat. Monggo Pak. Nah, bagus. Coba latihan. Nah, sambil ini dianggukkan sedikit, memberikan isyarat. Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo Pak.
Bisa ya? Bareng-bareng. Nah, kalau bapak-bapak, kalau ibu ya, monggo Bu gitu. Kalau mbak-mbak hati-hati ya. Jangan monggo Mbak. Jadi sapa ya, monggo saja. Jadi kalau nanti antum karena di masyarakat, di masjid nanti di masjid, jangan cuek, jangan. Begitu tatapan mata sama orang, monggo Pak. Gitu, monggo Pak. Latihan nanti di cermin antum, monggo Pak. Insya Allah yang di Solo nanti mudah-mudahan saya longgar, saya insya Allah akan ngecek ke sana. Karena saya menyampaikan materi ini, nanti saya akan coba ngecek yang di sana mudah-mudahan memungkinkan. Ya, senyum, salam, kemudian apa? Sapa. Kemudian sopan dan santun. Pertama. Kedua, karena hidup di masyarakat, anu harus peka. Peka, atau peka enggak? Peka itu responnya cepat. Gitu loh. Ada sampah di masjid, enggak perlu, ini bukan tugas saya, enggak, ambil masukkan. Ada kipas angin di masjid, enggak ada orangnya tapi kok nyala, matikan. Lampu nyala padahal sudah ada jawanya, matikan. Bahkan sebelum azan berkumandang sudah siap di masjid, buka pintu, nyalakan lampu, kipasnya dinyalakan, kalau perlu kemudian karpetnya, gitu. Ya, bisa ya? Kemudian santun, ya. Terus yang berikutnya penampilan, pakaian. Ya, pakaian nih, ya sarung, ya baju koko, ya peci. Sholat harus pakai peci. Sholat pakai peci, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat-kalimat yang dibiasakan adalah maaf, kemudian terima kasih, dan permisi. Maaf, permisi, terima kasih. Permisi Pak, mau lewat, permisi, terima kasih, gitu. Terus yang ini lain hal ya, saat nanti di antara antum ada yang menjadi imam sholat. Misalnya antum di sini biasanya ngimami sholat nggak? Di musola-musola, di masjid-masjid sekitar. Jadi imam ya. Tapi bukan imam masbuk kan? Maksudnya antum masbuk, nanti ada orang masbuk lagi jadi imam. Kan imam juga tuh ya. Nah, saya pernah jadi imam di Riyadh ya, imam masbuk. Jadi di bandara saya sholat masbuk, ada orang belakang saya jadi makmum, akhirnya saya jadi imam. Imam di mana? Di Masjid Riyadh. Saya pernah jadi imam di Masjid Riyadh, imam masbuk. Ya, Masjidil Haram juga ya. Wah, imam Masjidil Haram, ya. Imam di Masjidil Haram hebat ya, imam masbuk gitu deh. Nah, jadi imam nanti begini wah. Saat kalau antum datangnya pertama, pastikan duduknya langsung di dekat mihrab. Ya, pernah terjadi ketika sholat tarweh misalnya, imam yang sudah terjadwal duduknya bukan dekat mihrab, di belakang dan pojok. Akhirnya jamaah bingung nyarinya, ini imamnya mana gitu. Mana? Maka duduknya di depan. Kemudian menyalami sebelah kanan dan sebelah kiri. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Sudah. Gitu. Nyalamnya sebelum sholat, jangan pas sholat. Ya, antum sholat tadi belum salaman. Assalamualaikum. Janganlah. Ya. Tuh ya. Nah, kemudian nanti kalau antum jadi imam, begitu maju, jangan langsung gini, antum maju, Allahu Akbar. Janganlah masuk mihrab langsung Allahu Akbar. Ya lihat dulu lah makmumnya udah siap apa belum, ya kan? Sawu sufufakum. Dan jangan kelamaan. Kadang ada yang sawu sufufakum malah ceramah. Jadi softnya, Pak, tuh, bahwa sholat ini tidak akan sempurna, malah ceramah. Ya, cukup sekilas. Sawu sufufakum fainasa. Nah, kita sudah mengingatkan. Perkara nanti kok, kan soft itu tidak harus sampai terlalu ini. Ada beberapa celah misalnya belum paham ya, ini sudah mulai. Tapi pada intinya sudah menghadap ke makmum melihat persiapannya. Dan jangan ceramah di situ. Oh ini udah 5 menit mau. Kemudian setelah itu baru Allahu Akbar. Pastikan kalau mic-nya itu ya gini nih. Kadang ada yang di sini. Ya, langsung di sini. Ya, mic. Ya. Kemudian kabel
kan ada mic ada kabelnya ya. Pastikan kabel jangan keinjak. Kadang-kadang bangkit dari sujud Allah geludak, mic-nya jatuh. Kenapa? Karena keinjak kabelnya. Loh, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Pastikan apa? Gitu. Atau kalau enggak, kalau jatuh kadang-kadang jatuhnya itu cuma lepas mic-nya, tapi jepitannya masih di sini. Terjadi enggak? Wah, itu udah pas sujud sambil masang geluduk, lekup warnanya. Nah, begitu ya. Nah, ini penting ya. Terus posisi mic, misal nanti di antara antum ada yang dijadwal baca hadis ya. Baca hadis untuk latihan public speaking gitu. Baca hadis itu ya mic-nya ya sedengan. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, ini penting sekali. Kemudian saat jadi imam ya ikhwah, jadi imam itu di masyarakat, baca antum mengimami itu imam sholat bukan murojaah. Bukan tempatnya imam ya iman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi jangan kulhu terus. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an akhirnya kulhu ya ayat-ayat yang antum hafalannya kuat, pendek. Jangan murojaah, ayat dain dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Kalau lancar mending, pelegak-pelegu akhirnya murojaah. Kalau murojaah sama musyrif jangan di depan jamaah sholat. Saya mendapati begitu, beberapa kali mendapati menjadi imam masjid seakan-akan dia setoran hafalan. Enggak. Antum menjadi imam itu sedang membersamai atau sedang menjadi istilahnya nyopiri gitu loh, nyopiri jamaah makmum gitu. Kemudian yang terakhir pakaian saat jadi imam, ya pakai peci, pakai gamis atau pakai sarung, pakai baju koko, jangan pakai celana dureng, jangan celana dureng ya, maju jadi imam jangan. Nah, ini hal-hal yang insya Allah manfaat nanti kita akan coba praktekkan bersama-sama bagaimana hidup tengah masyarakat. Saya kira itu dulu beberapa hal yang kaitannya dengan hidup bermasyarakat. Yang paling penting 5S, kemudian peka ya, kemudian penampilan ya. Terus gini, di masyarakat itu jangan sholat gini loh. Orang tinggal di dekat masjid kok sholatnya telat. Itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Iya enggak? Ayam mati di lumbung padi. Maksudnya apa? Ayam mati kelaparan padahal hidupnya di tengah-tengah makanan. Kok bisa? Nah, sama saja antum tinggal di dekat masjid tapi sholatnya selalu telat, sama dengan ayam mati di lumbung padi. Baik, saya kira itu. Barakallahu fikum jami'an. Semoga antum semua, baik yang di sini maupun yang di sana, dengan perhatian ya akan hal-hal kecil berupa kebaikan akan mengantarkan antum mendapatkan kebaikan yang lebih besar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebaikan yang besar lewat kebaikan kecil yang kita lakukan. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun hanya kecil. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria. Saya kira itu. Yang mau ke Solo sudah siap semua insyaallah ya. Tinggal nanti kayaknya mau dijemput kayaknya ya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Acara apa ini? Oke, bayan kok. Ya. Oh gitu. Ya silakan. Ya, dibuka sesi tanya dan jawab. Situ nanya, sini jawab. Baik. Ada? Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, saya nanya ke antum. Nanya hafalan Qur'annya dan bahasa Arabnya, gitu. Yuk, mau antum tanya atau tanya? Hah? Man minkum yurid an yas'al fal yatafaddal.
fikum as-su'al. Fi ahad yas'al, ma fi? Khalas. Khalas, law lam yakun mawjud as-su'al fa nastamir ila al-anshitah yaliha. Fadhal. Tafadhal, alaikum bil sirata, anta tas'al. Meningkatkan keimanan. Oh ya. Masya Allah. Tayyib. Di detik-detik akhir ya. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Pertanyaannya simple tapi mengena. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya. Dulu ada semacam apa ya, kayak talk show gitu di Timur Tengah. Yang menjadi pemateri itu adalah Syekh Dr. Siapa ya? Al-Arifi kalau nggak salah. Ya. Kan acara TV gitu. Kemudian ada yang bertanya, wahai Syekh, saya ini pernah mencintai seorang perempuan, tapi perempuan itu mungkin apakah nggak mau atau gimana gitu ya? Gimana cara saya supaya bisa melupakannya dan bisa meningkatkan iman saya? Kata Syekhnya menjawab, doalah kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah dalam hati saya iman. Ya Allah, jadikanlah setiap gerak saya meningkatkan iman. Ya Allah, jadikan semua ucapan saya menumbuhkan iman, gitu. Kemudian penanyanya menanya, wahai Syekh, itu perempuan namanya Iman, katanya. Perempuan itu namanya siapa? Iman, gitu. Pak, akhirnya Syekhnya ini kalau tertawa akhirnya syutingnya di skip dulu karena itu kejadian yang di luar dugaan. Ternyata perempuan namanya Iman dan mintanya, ya Allah berikanlah iman, ya Allah berikanlah. Sama-sama ingat kan jadinya. Begini, iman itu yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah. Dan iman akan turun ketika kita melakukan apa? Kemaksiatan. Pernah enggak antum merasakan semangat beribadah? Pernah enggak? Pas sholat malam kok semangat, baca Quran semangat, pokoknya semangat ibadah. Saya kira semua pernah merasakan itu, iya kan? Tapi barangkali pernah kita merasakan malas-malesan. Kok kayaknya, aduh, udah azan, bentar lagi. Sholat ya sekedar ini. Lah itu barangkali sedang turun. Ya, maka untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ketaatan. Meskipun dan ketaatan itu bentuknya banyak. Ya. Jadi loh, senyum kepada teman-teman itu kan termasuk ketaatan. Kemudian misalnya ada sandal yang kurang rapi atau yang merapikan, itu juga termasuk ketaatan. Ada ketika hujat, jemurannya banyak di situ, punya antum diangkat, pihak yang lain juga diangkat. Ini juga ketaatan. Bahkan ketaatan yang paling bagus itu ketaatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Antum punya uang, umroh, atau antum umroh tapi ada tetangga yang kelaparan, atau antum menanggung kelaparan tetangga antum dan tidak umroh, mana yang paling utama? Ya, menanggung tetangga yang kelaparan meskipun tidak jadi berangkat umroh. Jadi ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya dirasakan orang banyak, itu yang lebih bagus daripada ibadah yang dirasakan diri sendiri. Makanya banyak-banyak berbuat baik pada yang lain. Antum takdir semuanya. Iman antum ini kan sahabat. Takdir, ini teman takdir, iman antum akan meningkat. Ya, antum apalagi gitu, ya, menyucikan baju semuanya ini, tajikan untuk meningkatkan iman. Ya, gitu ya. Jadi taat, melakukan taat. Yang lain, khalas. Ya, tadi udah ditutup ya. Silakan lanjut beraktivitas. Barakallahu fikum.